Pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai pagar bambu yang membentang di perairan Laut Tangerang, kita sudah terhubung dengan Ketua Riset dan Advokasi LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni dan Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Nur Hasan Ismail. Selamat siang, Bang Gufroni, Prof. Nur Hasan. Selamat siang, Mbak. Baik, saya ingin ke Bang Gufroni terlebih dahulu. Bang Gufroni, pada beberapa waktu lalu, ya tepatnya hari Jumat, ini kan sudah melakukan langkah pelaporan ya terhadap dugaan 7 nama yang terlibat dalam proses pemasangan pagar laut di perairan wilayah Laut Tangerang. Nah, tapi sebelum ke tahap laporan, ini sebetulnya temuan apa saja sih yang ditemukan dari LBHAP PP Muhammadiyah berkaitan dengan pagar laut itu, Bang Gufroni? Ya, jadi memang soal pemagaran laut ini, ya memang sudah kami lakukan penelusuran jauh-jauh hari. Sebelum viral hari ini, kami tahun 2024, pertengahan Juli memang kami sudah melihat adanya pagar bambu itu yang mulai terpasang dari Tanjung Pasir menuju arah Tanjung Kait. Memang waktu itu panjangnya mungkin belum sampai 30 km ya. Perkiraan kami mungkin 8 atau 9 km. Maksud saya di sini bahwa memang pagar bambu itu sudah ada sejak tahun 2024. Bahkan ketika saya tanya nelayan yang waktu mengantarkan kami itu sekitar tahun 2023, Mbak. Jadi saya agak bingung kalau misalnya Bapak Jaki Iskandar, mantan Bupati Tangerang, mengatakan bahwa pagar bambu itu sudah ada sejak tahun 2014. Saya belum ketemu logikanya, karena kalau tahun 2014 logikanya bambu itu pasti sudah rapuh dimakan usia karena sudah lebih dari 10 tahun. Tetapi mungkin barangkali ada ada hal yang juga perlu kami sampaikan. Bisa saja bahwa tahun 2014 itu ada pagar bambu. Tetapi peruntukannya bukan yang seperti ini terjadi ya. Tetapi memang itu bisa jadi pertama untuk kepentingan nelayan. Kebetulan saya adalah tinggal di Tangerang dan memang beberapa kali kami berkunjung ke pesisir pantai. Saya lihat memang ada beberapa pagar bambu yang dilakukan oleh nelayan, tetapi sifatnya dia dari daratan nancapnya menuju ke lautan dan panjangnya tidak lebih dari 100 meter. Jadi bambu-bambu itu tujuannya adalah untuk supaya nanti dia pasang jaring, nanti dari situlah dia dapat tangkapan ikan. Kemungkinan kedua bisa jadi bahwa pagar bambu itu memang semacam ini ya, Pak, jembatan untuk menuju bagan. Karena di pesisir itu kan ada beberapa bagan-bagan ya, dan bagan itu juga tidak selalu harus dilalui dengan perahu, tetapi juga dia membuat semacam pagar-pagar sebagai jembatan untuk itu. Dan yang terakhir, kemungkinan saya sebetulnya ini kan karena tahun 2014 ya. Dan Pak Jaki bilang bahwa kemungkinan itu lokasinya di daerah Dadap Teluk Naga. Nah, saya membayangkan jangan-jangan pagar bambu itu memang di semacam prakondisi persiapan untuk terjadinya proyek reklamasi di awal-awal itu antara PIK 1 dan PIK 2, tepatnya di daerah Kosambi. Demikian. Ya, jadi masih tidak sinkron ya atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya, apalagi ada temuan 2014 dan 2024 itu. Tapi kalau menurut Bang Gufroni, kenapa baru setelah viral sekarang baru ada penindakan? Ya, ini kan karena memang di sosial media ini kan sudah mulai orang menyuarakan, nelayan sudah berteriak begitu ya. Dan dulu sebetulnya sudah diketahui, tetapi sepertinya pemerintah ya terutama di desa atau di tingkat kecamatan dan kabupaten sepertinya memang menutup diri gitu, menutup mata bahwa memang ada pagar bambu seluas dari lebih dari 30 kilometer itu. Jadi ada semacam pembiaran, bahkan kami indikasi ada keterlibatan oknum-oknum aparat desa dalam hal pengadaan bambu-bambu itu. Jadi di beberapa video kan ada itu kepala desa yang seakan-akan sedang memerintahkan pekerja bambu untuk mempersiapkan pemasangan pagar bambu itu. Ya, nanti kita bahas lagi soal keterlibatan kepala desa itu ya, Bang Gufroni. Saya ingin ke Prof. Nur Hasan selaku Guru Besar Hukum Agraria UGM. Dari aspek hukum agraria, apa yang Anda soroti berkaitan dengan polemik ini? Apakah ada ketidaksinkronan berkaitan dengan regulasi pertanahan dan perairan di Indonesia? Ya, kalau dari sisi regulasinya, Pak, ini kan bukan hanya persoalan
di Tangerang. Ini persoalan di seluruh wilayah Indonesia. Begitu. Saya tidak tahu faktanya, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa pemanfaatan tanah, saya katakan pemanfaatan tanah di wilayah perairan pesisir, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup oleh air, oleh kolom air, itu terbuka untuk diberikan dengan hak atas tanah tertentu. Tentu dengan batasan-batasan tertentu dan dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, gitu ya. Kemudian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, termasuk peraturan pelaksanaannya seperti PP 18 tahun 2021 maupun PP 27 tahun 2021 itu yang khusus untuk ruang laut gitu ya. Nah, sebenarnya di situ terbuka gitu bahwa masyarakat itu mempunyai hak atas tanah di wilayah perairan pesisir. Tadi saya katakan ada batasan tertentu gitu ya. Jadi yang digunakan itu tanahnya, bukan kolom airnya gitu. Artinya ada sesuatu yang dibangun di atas tanah itu, entah bangunan ini berupa apa ya, intinya karena bangunan itu maknanya kan luas gitu ya. Jadi itu yang batasan-batasannya. Tentu bangunan ini untuk kegiatan tertentu gitu ya. Dan kemudian jaraknya tidak jauh dari titik pasang tertinggi air laut gitu ya. Jadi ini tidak sampai ke tengah laut, apalagi mencakup wilayah yang diatur di dalam UNCLOS gitu ya. Di dalam, karena kita sudah meratifikasi undang-undang atau hukum laut gitu ya. Itu tidak sampai ke sana gitu ya. Ya ini ya di daerah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya. Itu. Jadi Dan perlu dijelaskan syaratnya lagi ini Prof, banyak. regulasi sektor kelautannya ini apakah sudah secara jelas melarang ataupun mengizinkan ya berkaitan dengan adanya HGB ataupun SHM dengan memagar-magari laut tersebut. Itu perlu kita edukasi bersama. Nanti akan saya tanyakan lagi kepada Prof Nur Hasan Ismail dan juga Bang Gufroni. Ditahan dulu, kami akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi pemirsa. Kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Metro Siang. Kembali lagi bersama kami di Metro Siang, kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai polemik pemasangan pagar laut di wilayah perairan Laut Tangerang. Masih bersama kami pemirsa kedua narasumber, ada Bang Gufroni dari Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah dan juga Prof Nur Hasan Ismail, Guru Besar Hukum Agraria UGM. Saya ingin ke Prof Nur Hasan tadi melanjutkan mengenai sejumlah syarat apa saja begitu ya Prof yang diperuntukkan untuk kepemilikan tata ruang laut yang berkaitan dengan HGB dan SHM. Ini artinya syarat-syarat apa saja sih yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan begitu? Ya, kalau ini saya bagi gitu Bu, antara perorangan, karena yang melakukan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir ini bukan hanya perorangan, bukan hanya badan hukum, tetapi juga perseorangan. Kalau perseorangan gitu ya, itu terbuka, terutama bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kita ini wilayah kepulauan gitu ya, negara kepulauan gitu ya. Nah bagi masyarakat gitu ya, tentu harus mengikuti aturan-aturan main yang ada di dalam hukum kebiasaan mereka, gitu, hukum adat. Gitu. Tentu kemudian dimanfaatkan karena memang mereka butuh tanah gitu ya, butuh tanah seperti misalnya para warga suku Bajo gitu, itu membutuhkan tanah, tetapi ada di wilayah pesisir, di wilayah perairan pesisir, bahkan selalu tergenang air gitu. Meskipun ada bagian-bagian dari suku Bajo yang memanfaatkan daratan. Jadi itu bagi perseorangan, bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir memang gitu ya. Tetapi bagi badan hukum gitu ya, tentu syaratnya itu lebih ketat lagi. Tadi saya katakan harus sesuai dengan rencana peruntukan yang sudah ditetapkan di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harus mendapatkan perizinan. Perizinannya ya yang sekarang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja kan
disebut dengan KKPRL gitu ya. Keseluruhan pemanfaatan kegiatan gitu, pemanfaatan ruang laut. Itu yang umum gitu, persyaratan yang umum. Jadi sekaligus itu prosedur gitu ya. Baik. Yang Jadi isu kedua, utama yang gimana? silakan dilanjut, Prof. Ya, yang kedua tentu mereka harus mengajukan permohonan hak atas tanah kalau sudah mendapatkan perizinan, dan tentu perizinan itu kan harus berkesesuaian dengan rencana peruntukan. Jadi harus mengajukan permohonan kepada siapa ini? Tentu kepada pejabat di jajaran kantor ATR gitu dan Badan Pertanahan Nasional dengan segala persyaratan yang ditentukan, kalau sekarang ditentukan di dalam PP 18 tahun 2021 termasuk Peraturan Menteri Agrarianya begitu nomor 18 tahun 2021 gitu. Dan tentu tidak akan melahirkan hak atas tanah kalau tidak diikuti dengan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang sudah diberikan gitu ya, oleh pejabat, ya tentu sesuai dengan kewenangannya, apakah pusat atau provinsi atau di kabupaten atau kota gitu. Jadi persyaratannya itu gitu ya. Ya. Kalau isu itu utama tidak berarti yang dipenuhi ya tidak perlu mungkin. ditelaah adalah balik lagi berkaitan dengan legalitas pemasangan atau sekarang dikenal dengan KKPRL itu tadi ya, Prof ya, yang sudah diatur di PP 18 tahun 2021. Saya kembali ke Bang Gufroni. Bang Gufroni tadi mengatakan ada dugaan ya pihak-pihak yang terlibat begitu. Salah satunya tadi Anda sempat singgung mengenai kepala desa, ya sebut saja kepala desa Kohot gitu yang sudah beredar, ini yang Anda juga sempat sampaikan, dia terlibat dalam proses pemasangan pagar laut. Namun pihak yang bersangkutan sudah membantah hal tersebut. Nah, Anda mengetahui hal ini berdasarkan bukti-bukti apa saja sih, Bang Gufroni? Ya, jadi memang ini kan salah satu dari 7 nama yang kami adukan ke Mabes Polri ya beberapa waktu yang lalu. Dan ini kan sifatnya pengaduan ya, bukan laporan polisi, karena ini kan berdasarkan informasi yang berkembang di sosial media yang cukup viral khususnya di Tangerang. Itu kan sudah jelas tuh siapa saja yang diduga terlibat di balik pemakaran bambu ini, termasuk ada korporasi, termasuk orang-orang yang menyiapkan bambu-bambu, menyiapkan pekerja-pekerja, termasuk yang memfasilitasi dan yang lain segala macam. Nah, sehingga sebetulnya ini kan kemudian terungkap bahwa ternyata pagar bambu ini juga rangkaian dari upaya untuk mencaplok lautan ya oleh kepentingan korporasi besar ini, terbukti dengan adanya HGB gitu ya, HGB yang kami anggap ya HGB ilegal gitu. Dan itu kan juga terkait dengan kepemilikan oleh anak perusahaannya Agung Sedayu Group. Jadi kalau misalnya pengacara Agung Sedayu mengatakan bahwa pagar bambu tidak ada kaitan dengan PIK 2, saya kira tidak mungkin. Karena sudah terungkap bahwa pemagaran bambu ini adalah bagian kecil sebetulnya dari upaya untuk terjadinya reklamasi. Nah, terjadinya reklamasi sebelum itu disiapkan dulu prakondisi seolah-olah ini ada jual beli kapling gitu. Seolah-olah bahwa dulu bekas tambak, dulu karena abrasi dan lain segala macam. Kalau mau kita buka, Mbak, data-data itu kan data-data fiktif itu. Pemohon itu, warganya warga siapa? Saya meyakini bahwa warga yang dimaksud oleh Agung Sedayu Group adalah tentu orang-orang mereka, figuran, nama-nama figuran. Dan nama itu juga sudah kami adukan ke Mabes Polri. Termasuk yang saya khawatirkan adalah data-data warga itu adalah data-data masyarakat setempat yang diambil oleh oknum-oknum aparat desa yang usianya sudah lanjut gitu ya, karena data KTP semuanya kan ada di desa, itu diajukan ke BPN untuk dilakukan survei. Ini sangat berbahaya ini karena menyangkut nama orang. Ya, bagaimana kalau dia tidak tahu menahu kalau datanya, identitasnya dipakai oleh oknum-oknum aparat desa itu? Maka kami juga mendesak kepada Kejaksaan Agung, sebetulnya ini juga ada indikasi penyalahgunaan jabatan, ada korupsi, ada suap gitu ya. Dan bahkan kami dengar Kepala Desa Kohot juga akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung saat ini. Baik, bukti untuk Kepala Desa itu dari sebatas video atau apa lagi, Bang Gufroni? Ya, sementara ini kan yang kita sampaikan ke Mabes itu kan hanya berdasarkan video-video itu. Tapi kan kemudian berkembang, terungkap bahwa ada HGB, ada 180 bidang di Desa Kohot.
dan itu tidak terbantah, tidak bisa dibantah gitu loh, karena itu sudah diungkap oleh Pak Menteri kita. Tinggal bagaimana kemauan aparat penegak hukum, ya, apakah Mabes Polri atau Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Karena apa? Ya. Karena 16 desa, 16 kepala desa juga sudah mengajukan hal yang sama untuk dilakukan permohonan survei atas kapling-kapling yang ada di lautan, yang ada di sekitar desa-desa mereka, di sepanjang Paku Haji, kemudian Mau, kemudian Kemiri, Kronjo, dan seterusnya. Jadi harus diungkap secara terang benderang oleh aparat penegak hukum. Terakhir, Prof. Nur Hasan, ada upaya hukum untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan SHM dan juga HGB di wilayah perairan Laut Tangerang. Tanggapan Anda? Ya silahkan saja, Pak. Itu upaya hukum kan hak dari setiap orang, gitu ya. Tetapi yang akan nanti bekerja itu, apakah persyaratan yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan itu dipenuhi atau tidak? Kalau tidak dipenuhi, artinya ada proses pemberian hak atas tanah dan sertifikasi hak atas tanah, sekali lagi itu ya di perairan pesisir, bukan di tengah laut sana, begitu ya. Ya itu tetap akan dinilai ada ketidakabsahan, begitu ya. Ada ilegalitas gitu di dalam proses pemberian maupun di dalam proses haknya maupun di dalam proses sertifikasinya. Jadi tergantung pada faktanya saja nanti. Tapi secara hukum bahwa kalau tidak dipenuhi persyaratan dan prosedur, maka itu ada ilegalitas gitu di dalam prosesnya. Tetapi kalau persyaratannya dipenuhi, ya sudah begitu. Jadi tinggal pencocokan antara normanya dengan realita di dalam perolehan dan kepemilikan tanah di wilayah pesisir, di sekarang yang disebut dengan inkis di dalam di daerah pesisir Tangerang itu. Jadi itu catatan saya, Pak, gitu. Ya. Baik, lagi tentunya kita akan tunggu nantinya fakta-faktanya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan legalitas dari kepemilikan yang sudah tadi jadi peta-petakan pagar laut, kepemilikan SHM dan HGB di wilayah perairan pesisir Laut Tangerang. Nanti kita akan nantikan bersama tentunya. Terima kasih Prof. Nur Hasan Ismail, Guru Besar Hukum Agraria UGM, dan juga Bang Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi LBHAP PP Muhammadiyah. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.